ini sudah kita, ini kan masih turun ke bawah. Nah ini kan quality. Dia itu untuk kalau bisa ditembus apa enggak. Itu pilihannya di sini nih. Can touch atau enggak. Kalau itu dicontreng, berarti dipegang bisa. Dia nggak bisa ditembus. Tapi kalau dia nggak dicontreng, dia akan tembus saja. Jadi pemain akan nggak ngaruh gitu. Terus kemudian coba ini berdiriin, itu tetap ini berdiri. Jadi bentuknya berdiri, di rotate. Jangan ditarik. Salah mencet. Rotate. 90. Oke, rotate. Ini kita ancornya tanpa diklik dulu. Mana ancor? Siapa ancor? Enggak ancor dulu. Ancornya enggak diklik dulu. Berarti dia masih bisa digeser-geser. Coba kita masuk main. Play, coba play. Playnya pilih yang akhir langsung. Biar langsung ke titik itu. Jalan dulu, mana? Ini tadi kita nggak di ancol. Coba tabrak. Dia akan bergeser. Jadi kantornya nggak dicontreng dan ancornya nggak di. Bisa didorong-dorong coba. Dia nggak bisa ini. Oke. Sekarang tutup lagi. Nah, sekarang ke kantornya sama ancornya di checklist. Ancor di checklist sudah. Oke. Play lagi. Kalau sudah diancor, dia nggak bisa dijatuhin. Harusnya. Apakah bisa dijatuhin? Kalau bisa dijatuhin berarti dia punya kekuatan. Oke. Nggak bisa digeser. Karena sudah diancor atau angkarnya diaktifin. Angkar itu kayak itu kapal laut kan diangkat tuh jadi dia nggak usah geser kiri kanan. Itu diangkat seperti itu. Nah ini turunnya. Jadi ada strip untuk bicara. Kemudian ada buat transport. Jadi berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu juga sudah dibikin di dalam. Jadi ini pilih menuanya. Mau ngapain ini? Minta bimbingan Ustaz. Tanya, Ustaz apa doa masuk makam? Nanti muncul didoain. Oh doa masuk makam bacanya ini. Belum ditambah. Nah ini tambah tadi ada pilihan di sini. Assalamualaikum ini apa? Oh ini makam. Harus ada Pak Abu. Oh kalau saya berbiara ini bagaimana? Oh ini kajian. Nah ini bisa buat pengunjung internasional, buat pengunjung alumni yang kanan pondok bisa datang ke. Nah ini lagi proses pembelajaran. Mengikuti kaki. Nah itu proses animasi. Ada pertanyaan? Jadi kita baru bikin satu part. Dan part ini nggak pakai skrip. Langsungan, kosongan. Dan nggak pakai skrip tadi. Masukin part, sekarang bikin lagi. Masukin part lagi, satu lagi. Nah, ini nggak ganti yang silinder. Modelnya hapus saja itu, masukin partnya yang silinder. Terus naik. Oke, ini silinder. Kurang. Ini part ini nggak pakai tinggal part. Oh nanti kita gabungin. Yang imajinasi mungkin apa? Enggak, ini proses buatnya. Proses buat. Seperti itu.
ini bagian atasnya, part yang keduanya. Kalau kita bikin ini ukurannya sama, apa lebih kecil segini, terus ditempusin ke bawah, terus ini dibikin transmasi, ini jadi bolong kelihatannya, kayak kosong. Jadi kayak ada ruang gitu. Iya, ada ruang. Coba buat gitu. Jadi ini masukin, turunin ke bawah, terus ukurannya agak lebarin. Dimensinya agak lebar. Kalau dimasukin ini kacetin dulu. Enggak, jangan yang luar ya, kebalik. Yang dalam yang transmasi ini apa? Transparan. Nah ini. Transparan. Lebarin dikit. Lebar. Yang biru. Tarik yang biru. Ke square, biru tarik. Bikin lubang mana? Ya, mau bikin lubang. Nah itu bolong. Sudah di sini lubang. Ini lubang. Nah kalau kayak itu kata kita bisa macam-macam. Bisa. Bisa. Mau sebutin dalam situ. Ada Maka ini ukurannya sebesar humanoidnya. Jadi kalau sebesar humanoid bisa masuk ke dalamnya seperti itu. Jadi itu kayak kalian bikin rumah, bikin dari part bisa masuk menjelajah dalam rumah tersebut. Nah sekarang saya mau ini bikin scriptnya. Ini buka ChatGPT. Daftar dulu. Enggak usah. ChatGPT coba. Tulis di ChatGPT itu buat script Roblox. Benda ini kalau disentuh berubah warna secara acak. Bikin coba. Buat scriptnya sangat mudah. Scriptnya tinggal minta sama ChatGPT. Buat script, jikalau benda ini kena sentuh berubah warna, ini kasih script buat Roblox. Nanti dia scriptnya pakai script yang HTML atau Python atau Java script dua. Script Roblox. Jika kena sentuh part ya, bilang partnya. Jika part kena sentuh, jangan kena sentuh part kembali. Partnya tas ini. Karena kita pop itu salah perintah, salah nanti dia kasih. Jika part kena sentuh berubah warna secara acak, secara random. Tidak. Udah, copy aja, copy. Terus kemudian kembali ke Roblox, pegang sini script ini, klik kanan, insert atau tanda plusnya di yang ini, atau ini yang dinding, yang kayu. Itu di plusnya, script, paste, Ctrl V, udah play, selesai. Itu doang. Iya. Gampang kan? Nah sekarang jam sentuh itu akan berubah warna. Nah, saat disentuh berubah warna. Kayak kita bikin lantai, saat lantai disentuh berubah warna. Jejak jalannya berubah warna. Seperti itu. Seperti gampang. Sekarang tambahin, masuk lagi ke ChatGPT. Di bawahnya lagi, tambahkan di script ini, jika disentuh dia akan meledak dan menyebabkan pemainnya mati. Tambahkan dalam script ini. Tambahkan dalam script ini. Hah? Oh, langsung menarik ya. Nah, bisa. Tambahkan dalam script ini jika disentuh
meledak dan pemain mati. Karena kan ada responnya. Jadi pemain mati itu dia akan kembali lagi ke awalan dia. Ada lagi responnya kembali lagi. Bisa itu meledak dan pemain mati. Dah. Oke. Enggak, tunggu selesai dulu. Tapi dia selesai. Udah? Oke. Ke tadi lagi ke Robloxnya. Ini tutup hapus semua, masuk yang baru, play lagi. Begini hasilnya. Dia nggak tahu ini apa yang disentuh. Arahnya keamanan. Kalau ada suara, masukin ke suara. Ada suaranya, efek suaranya. Jadi ada suara ledakannya dan sebagainya. Enggak, dia respon lagi, dia balik lagi. Ada lagi. Kalau kita main itu kita dikeluarin kembali lagi, nanti balik lagi gitu. Seperti itu. Paham? Nah, coba apa yang ada di pikiran kalian mau bikin? Banyak nih dan tiba-tiba banyak ide. Banyak ide. Jadi seperti itu. Kemudahan dalam dunia. Kalau kalian bikin di animasi Blender itu kan kalian bikin satu arah, kalian menggerakkan, dia bikin gedung, bikin apa semua itu satu arah dan orang akan melihat hasilnya menonton. Kita sebagai pembuat udah melihat itu hasilnya dari situ. Tapi kalau di dalam Roblox kita masuk ke dunia yang kita bikin, terus orang lain nanti kalau kita publis bisa masuk ke dalam situ. Seperti itu. Ini baru satu ini, baru yang masuk skripnya hanya di partnya. Ada juga nanti skrip yang harus masukin di server script service. Seperti yang waktu ngobrol atau poin ada hujan meteor itu masuknya di server. Jadi dia akan beda-beda modelnya. Seperti itu. Coba bikin hujan meteor. Kalau itu bisa, mau bentuk kalian seperti apa, orang-orangnya itu di dalam Robloxnya. Untuk HP RAM 2 apa ya? HP RAM 2 apa ya? Di HP enggak, di HP enggak. Online-nya bisa, tapi untuk instalan harus di komputer, harus di PC, di laptop. Ada rumah target. Oke, kita lihat. Prospek berapa kali berapa dia areanya? Hah? Ketinggian. Ini kan meteornya, ini meteor yang meteor size-nya. Jadi meteor size-nya. Kemudian ini warna sama ini random di ukuran 100 kali 100. Oke, copy. Masuk ke di server script service ini plus tanda plus script, copy langsung. Oke, play. Kita lihat. Coba mana hujan itu? Itu ada hujan itu efek hujan bisa, sudah ada yang buat. Kalau scriptnya kita nggak mau pakai, klik kanan di script tadi meteor, klik kanan, disable. Oke, disable kita balik lagi tanpa harus menghapus ya. Disable aja, kita ke situ udah nggak ada itu. Meteornya sudah nggak ada. Seperti itu. Ada pertanyaan? Menarik dan mudah. Jadi dia tidak susah. Jadi kreativitas para mahasiswa. Jadi kalian kan latar belakang di PBA, IGP sama agama. Bikin itu tema-tema Islami. Karena di Roblox ini banyak yang bukan tema-tema Islami.
Kayak misal kalian bikin kelas mengaji, kalian bikin kelas bagaimana menghafal huruf, itu bisa. Pelan-pelan aja. Apa punya konsepnya apa? Kita bisa download kok. Jadi 2 part kalau teleport itu. Pot buat masuk sama titik buat keluar. Pakainya juga pakai script. NPC-nya bisa ini. NPC kita masuk ke NPC-nya ini. Inter model bukan itu model. Yang ini di bawahnya bawah pohon bikin silat melayang. Jalan di sini, masuk ke dunia, masuk ke mata, masuk ke kelas dan sebagainya, dan bisa berinteraksi seperti itu. Mungkin nanti ustadzah tunggu di kelas, tapi ini mabar sama ustadzahnya belajar.